Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita hadir kembali dalam rangka untuk menyapa sahabat religi dimanapun Anda berada dalam acara talkshow transformasi layanan umat kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pada kesempatan sore hari ini sengaja kita menghadirkan narasumber yang jumlahnya ada 4 orang, beda dengan hari-hari biasanya. Yang pertama adalah Bapak Haji Mukotib SAG MPDI. Beliau adalah Kepala Subbagian TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Andes I. Wayan Setio KMPD, beliau adalah pengawas pendidikan agama Katolik. Yang ketiga adalah Bapak Suyanto SPAK, penyuluh agama Kristen. Dan selanjutnya adalah Bapak Igede Suwardana SAG, penyuluh agama Hindu. Ya, sahabat religi yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil tema indahnya kebersamaan bersatu membangun negeri. Wah, ini satu tema yang luar biasa sekali Bapak. Semoga apa yang kita usung tema ini nanti akan menjadi satu materi yang indah untuk kita cerna bersama-sama. Baik Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya akan kita sapa Bapak Haji Mukotib SAG MPDI, Kepala Subbagian TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Trubus. Iya, terima kasih atas kesempatan sore hari ini bisa hadir, dan kita nanti akan membahas tentang indahnya kebersamaan bersatu membangun negeri. Untuk itu selanjutnya waktu kita berikan kepada Bapak Haji Mukotib. Disilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat religi dimanapun berada, dan terutama partnership kami hadir lengkap ini kekuatan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Pertama Bapak Wayan, Pak Yanto, Pak Gede, dalam rangka kegiatan yang mulia ini, yaitu talkshow transformasi layanan umat, di mana Pak Trubus tadi kita mengambil judul tema yang menarik, yaitu indahnya kebersamaan bersatu membangun negeri. Ini mempunyai maksud yang sangat mendalam, di mana kesadaran kita bersama-sama bahwa Indonesia terwujud adalah perjuangan kebersamaan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia, dengan melakukan perjuangan, kemudian mengisi bersama-sama, dan tentu kita untuk melaksanakan dan memelihara negara Indonesia itu dengan bersama-sama. Kalau kebersamaan itu terbangun, maka kejayaan dan kejayaan Indonesia tentu akan terwujud terus-menerus sampai kapanpun berada. Wah, sangat luar biasa sekali. Terus mengapa nilai-nilai kebersamaan itu sangat penting di era sekarang ini Bapak? Iya, sahabat religi yang kami muliakan, kebersamaan membangun negeri kita ini adalah merupakan hal yang sangat penting kita kaji ulang. Mengapa kita kaji ulang bahasa kami? Karena setiap negara di satu zaman dan zaman-zaman tertentu, karena dinamika umat, maka ada hal yang penting dalam konsep ini, dalam konteks ini. Pertama, persoalan kita ini ada yang namanya tanggung jawab yang melekat. Kami ini sebagai Kementerian Agama, minimal ada 2 hal yang penting dan besar bagi kita, yaitu kita katakan di dalam bahasa Arabnya, menyitir perkataan Bapak Sekretaris Jenderal Republik Indonesia, Bapak Profesor Nijar, yaitu tanggung jawab Kementerian Agama mas'uliyah ad-diniyah, yaitu tanggung jawab di bidang agama, dan sekaligus mas'uliyah watoniyah, yaitu tanggung jawab di bidang kebangsaan dan nasionalisme. 2 hal ini saya kira di hadapan kita ada, maka kita harus mampu untuk memelihara, untuk merajut, dan bagaimana menciptakan tanggung jawab keagamaan ada dalam Kementerian Agama, dan Kementerian Agama bisa
turun, terjun dan bisa membina dari semua aspek agama. Kemudian yang kedua, bagaimana Kementerian Agama membangun nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai nasionalisme di setiap warga negara, termasuk wujud dari kita ini hadir dalam konteks talkshow transformasi layanan umat ini. Oh iya, Bapak, jadi di Bantul ini itu umat beragama sangat beragam sekali, sangat heterogen sekali. Jadi saya mendapat catatan dari catatan sipil per Desember 2021 itu ada penduduk kita itu ada 955.513 jiwa. Ah, ini penduduk Islam perlu kita informasikan kepada teman-teman religi bahwa ada 917.234 jiwa. Terus yang Kristen ada 12.490, yang Katolik itu ada 24.760, lalu yang Hindu ada 783, lalu yang Buddha ada 204, Konghucu ada 2, dan kepercayaan ada 40, totalnya adalah 955.513 jiwa yang ada di Bantul ini. Nah, dengan beragam yang luar biasa ini, sangat heterogen sekali, itu terus bagaimana Kementerian Agama melakukan strategi untuk menciptakan kebersamaan dan kerukunan untuk umat beragama di Bantul ini. Baik, terima kasih Pak Trubus. Sahabat religi yang kami muliakan, kehadiran teman-teman yang ada di dalam forum ini, baik dari Pak Wayan mewakili Katolik, kemudian Pak Yanto Kristen, Pak Gede Hindu, dan mungkin yang disebutkan Pak Trubus ada Buddha. Mungkin karena aparatur yang ada di Kementerian Agama adalah teman-teman ini yang diberikan amanah oleh negara, maka belum semuanya. Tapi yakinkan dan yakinlah di dalam konteks pelayanan kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kami bagaimana melakukan transportasi layanan umat, melayani umat yang maksimal. Dengan cara apa? Membuka akses, memberikan semua lembaga keagamaan melalui tangan-tangan bapak-bapak ini untuk tidak ada hal yang tertutup, semua akses oleh negara untuk memberikan pelayanan bidang agama, fasilitas peribadatan kita sampaikan semua dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagaimana kita melakukan strategi menjamin kerukunan, merangkul kehidupan kebersamaan ini, banyak hal sebagai implementatif. Mengapa kami penting mengatakan implementatif atau keteladanan? Karena era-era seperti ini kami berempat ini adalah bagaimana Kementerian Agama Bantul memberikan contoh keteladanan yang konkret untuk membangun kebersamaan ini. Contoh diantaranya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sahabat religi bisa melihat untuk membangun kerukunan bersama ini Pak Trubus. Setiap Jumat kami terjun ini tidak membeda-bedakan tokoh-tokoh agama, menyapa masyarakat yang lewat di Kementerian Agama dengan melakukan takjilan, memberikan takjil dengan senyum, seadanya makanan itu tanpa melihat siapa yang lewat, apakah anak kecil atau remaja atau pemuda. Syukur-syukur yang sudah puasa ya akan diberikan takjilan, tapi dia dengan tulus memberikan semuanya teman-teman, baik lintas agama terjun di sana. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan betul-betul kita bangun bersama. Kemudian yang lain Pak Trubus dan teman-teman religi, Bantul ini syukur alhamdulillah anugerah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Di tahun 2021 dan awal 2022 ini Pak Menteri Agama datang ke Bantul, yaitu di desa Panduarjo. Untuk apa? Untuk menanyakan atau memberikan sebagai pilot proyek Desa Sadar Rukun Beragama. Desa Sadar. Kita lihat coba di Panduarjo itu adalah masyarakat luar biasa, antar agama saling tolong-menolong, membersihkan tempat ibadah saling bergantian, membangun masyarakat di desa itu dengan baik, saling menolong di dalam bidang sosial dan sebagainya. Kalau di dalam bidang pelayanan masyarakat, pelayanan umat di kantor kami, melalui Pak Kepala Kantor dan kita semuanya kita berikan akses yang sama. Hari ini kita terbukti bisa duduk bersama di bulan Ramadan. Di ketika web Bantul semua
teman-teman ini tidak ada yang kita tutupi, kita berikan semuanya. Ini pelayanan-pelayanan yang tidak setiap satker bisa melakukan hal ini, karena memang kita ingin mempunyai semboyan bersama membangun negeri dengan ketulusan, bersama membangun negeri dengan kemampuan kita masing-masing. Dan hal-hal yang lain nanti bisa disebutkan dan disampaikan oleh pelayanan yang kita miliki bersama-sama. Ini menarik sekali. Kemarin ada launching Desa Sadar Kerukunan di Pendowoharjo. Kenapa mengambil di Pendowoharjo, Bapak? Iya, karena dilihat dari tipologi masyarakat Pendowoharjo itu memenuhi persyaratan. Pertama, di tingkat RT saja tempat ibadah beraneka ragam. Coba kita lihat di Pendowoharjo itu ada Hindu, ada tempat umat Hindu, ada Kristen, Katolik, kemudian Islam di sana. Tempat yang kecil, tingkat RT, tingkat dusun, berbagai tempat di sana. Dan berbagai aneka ragam agama, dan yang paling utama seperti itu utuh, tidak ada gesekan apapun, kan luar biasa. Sehingga diusulkan Kementerian Agama Bantul melalui Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga direspon oleh Pak Menteri Agama, bahkan Pak Menteri Agama langsung terjun dan turun ke Pendowoharjo itu. Jadi artinya di dusun itu memang terdapat ada beberapa rumah ibadah ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Tapi Bapak, ini menarik sekali untuk kita kaji. Tapi sahabat religi yang berbahagia, kita lihat yang satu ini dan nanti kita akan kembali lagi. Sahabat religi, kita kembali lagi dalam pembahasan tadi sangat menarik sekali. Kita kembali ke Desa Sadar Kerukunan, Bapak. Terus apakah dari pemerintah itu ada program untuk merawat Desa Sadar Kerukunan itu, Bapak? Iya, tentu Kementerian Agama sebagai pencetus, sebagai pelaku oleh Pak Menteri Agama dalam rangka Desa Sadar Agama, banyak program yang dilakukan. Program ketika kita bersama-samanya HUB Kementerian Agama Republik Indonesia, kita berwayangan, wayang kulit bersama-sama di sana, bagaimana membentuk kerangka ke depan Desa Sadar Kerukunan itu, dan terjadilah pertemuan dengan menampilkan budaya. Kemudian yang kedua kalinya, sebentar lagi kita bersama-sama untuk membangun Desa Sadar dengan melakukan perpustakaan kerukunan yang kita canangkan. Insya Allah kalau Allah dan Tuhan yang Maha Esa memberikan kemudahan akan terwujud juga dengan program-program lain. Tentu yang dicanangkan oleh Pak Menteri Agama tidak lepas dengan kiprah yang diinginkan oleh pemerintah setempat. Karena apa? Karena urusan keumatan ini bukan saja urutan vertikal, tapi urusan horizontal. Pak Bupati dan semua stakeholder, baik tokoh-tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, kita ajak bersama-sama untuk membangun dan memberikan contoh keteladanan melalui Desa Sadar Kerukunan Pendowoharjo itu. Syukur-syukur nanti ke depan ini merupakan contoh keteladanan di tingkat nasional dan syukur-syukur dunia, Pak Trubus. Wah, subhanallah. Artinya di sini diskriminasi tidak ada sama sekali. Iya. Luar biasa sekali pelayanan yang akan kita sampaikan dan sudah kita sampaikan pada saat ini. Oke, terima kasih sekali Pak Mukotip. Mohon perkenan saya tak menyapa untuk teman-teman yang lain. Ya, untuk selanjutnya kita akan menyapa dari beberapa tokoh agama yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan tentang pelayanan umat. Selamat sore Pak Wayan.
Selamat sore Pak Trubus. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Bagaimana akan kita sampaikan bagaimana tentang pelayanan Pak Wayan selaku ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan sebagai pengawas pendidikan agama Katolik terhadap umat Katolik yang ada di Bantul ini. Jumlahnya lumayan Pak Wayan, ini ada 24.760 Pak Wayan. Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik ini diberikan kepada kami. Saya menjadi bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Bantul mewakili Katolik. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Trubus ketugasan kami. Secara khusus saya menyampaikan kepada sahabat religi, selamat menunaikan ibadah puasa, dan juga nanti pada saatnya nanti kami juga menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Ya, terima kasih. Saya di Kementerian Agama Bantul ini membantu dalam ketugasan-ketugasan bidang urusan Katolik. Secara umum boleh saya katakan kami memberikan layanan pada bimbingan masyarakat Katolik, juga menjembatani urusan-urusan umat Katolik dengan pemerintah. Secara garis besar layanan kami adalah layanan bidang urusan agama Katolik dan juga layanan pendidikan agama Katolik. Kalau kaitannya dengan layanan urusan agama Katolik, yaitu berkaitan dengan pengurusan pendirian gereja, pendampingan penyumpahan, penyuluhan di lembaga pemasyarakatan dan juga lembaga-lembaga lainnya, termasuk juga akhir-akhir ini kami mengadakan kegiatan Pesparani se-Kabupaten Bantul yang sedang diupayakan dan dilaksanakan. Lalu yang kedua kaitannya dengan layanan pendidikan agama Katolik, ketugasan kami yaitu mendampingi guru-guru agama Katolik dari SD sampai dengan SMA, SMK, terutama di sekolah-sekolah negeri. Juga mengadakan pendampingan bagi siswa-siswa Katolik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta umum. Kami di Gereja Katolik punya prinsip ajaran agama yaitu cinta Tuhan dan cinta sesama. Juga kami punya prinsip yaitu 100% Katolik dan juga 100% Indonesia. Talk show yang diadakan kaitannya dengan transformasi layanan umat ini bagi saya suatu yang sangat indah, sangat bagus, karena kami boleh berada bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain untuk membangun negeri ini. Kami berkontribusi seturut yang kami punyai, yang kami mampu, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Demikian Pak Trubus. Iya, terima kasih sekali Pak Wayan telah menyampaikan apa sih ketugasan beliau di dalam keumatan khususnya Katolik. Ternyata juga luar biasa sekali, banyak ya. Itu. Untuk selanjutnya sahabat religi kami akan menyapa penyuluh agama Kristen. Beliau adalah Pak Suyanto SPAK. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore Pak Trubus. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Bagaimana Pak Yanto tentang ketugasan Pak Yanto selaku penyuluh agama Kristen? Ya, jumlahnya ada 12.490. Iya, betul. Iya. Ini tentunya wah, ini ketugasan yang juga banyak ini karena hanya sendirian juga ya. Pak Wayan juga sendiri, Pak Yanto juga sendiri ya. Bagaimana tentang Pak Yanto selaku penyuluh agama Kristen, ketugasannya terhadap umat Kristen yang ada di Bantul ini? Layanan apa yang diberikan? Monggo. Terima kasih untuk waktunya Pak Trubus. Sebelum saya menjawab pertanyaan ataupun tanggapan saya, menyampaikan tanggapan saya,
perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa pada sahabat religi semua dan teman-teman yang beragama Islam, dan juga menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Terima kasih. Berkaitan dengan apa yang saya lakukan, saya sebagai penyuluh otomatis sebagai kepanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini kepanjangan Kementerian Agama, untuk menyampaikan visi misi dan sebagainya kepada umat. Beberapa hal yang sudah saya lakukan dalam pembimbingan umat itu, yang pertama pengurusan IMB gereja yang difasilitasi oleh dulu di PMPT Pak, tapi sekarang berubah namanya yang mengurusi. Ya, itu ada 43 gereja dan 21 tempat rumah ibadah. Dan puji Tuhan, yang 43 gereja itu sudah IMB semua, dan 23 kemarin yang kita mengurus itu Pak. Dan dari umat yang 12.000 tadi. Dan juga pelaksanaan dalam rangka untuk mensukseskan vaksinasi pemerintah, pelaksanaan vaksinasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan juga Rumah Sakit Elizabeth Ganjuran untuk melaksanakan vaksinasi kepada para pendeta, hamba Tuhan, keluarga dan juga pengurus gereja. Sudah terlaksana. Sudah 2 kali. Dan untuk yang ketiga kali ini kami serahkan kepada lembaga Kristen MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia, yang mengurusinya. Karena sudah kita buka link dengan Dinas Sosial dan Rumah Sakit. Juga untuk pemberian surat keterangan bagi gereja. Ini masalah bagi kami yang umat Kristen, karena dari Dirjen Bimas Kristen itu tidak ada registrasi tempat ibadah di gereja. Ini saya tanyakan kepada Kanwil dan juga ke pusat, itu kenapa nggak dibuat seperti teman agama yang lain, yang masjid, pura ataupun Katolik, itu karena alasan dari, ya saya nggak tahu, mungkin politis atau mana, dari Jakarta nggak membuatkan. Nah, puji Tuhan, saya kemarin sowan kepada Bapak dan juga Pak Kepala dalam rangka menjembatani umat yang saat ini itu mendapat bantuan dari Pemda, dari pemerintah. Itu kan salah satu syaratnya harus ada surat ini. Nah, kita puji Tuhan dari Pak Kepala Kementerian Agama kemarin saya sowan, dan itu sudah dibuatkan surat keterangan bahwa gereja ini IMB-nya ini betul-betul ada di wilayah Kabupaten Bantul, sehingga ini yang bagi gereja terfasilitasi mudah dan juga dapat bantuan dari pemerintah. Ini juga. Lalu juga mempersiapkan juga ikut aktif dalam desa sadar kerukunan. Karena kebetulan saya juga anggota di sana. Maksud saya itu saya bertempat tinggal di Kelurahan Pendowarjo, jadi satu desa. Jadi itu juga. Lalu juga melaksanakan pendampingan pasien. Pendampingan pasien ini bagi pasien yang sakit, bahkan kemarin juga sampai menyuci jenazah. Kalau bagi saya, bagi kami yang Kristen kan dipacak itu loh, jadi pakai baju, pakai jas, gitu pakai jas. Saya terlibat di sana. Bahkan kemarin saya melaksanakan itu. Jadi 8 rumah sakit yang tersebar di Bantul, saya ada di sana sebagai rohaniawan. Ya, kalau yang di RSUD memang jadwal penuh, jadwal pasti, Ganjuran pasti, RSK pasti, dan yang lainnya on call. Jadi kalau ada pasien Nyun Sewu yang mendekati sakatal maut, ya dipanggil on call dan seterusnya. Juga melaksanakan pelayanan di rumah tahanan dan juga panti-panti yang lain, Pak, panti sosial, panti jompo kasongan, di PRTPD, Balai Rehabilitasi Penyandang Cacat, bekerja sama dengan Kalarutan, bekerja sama dengan gereja-gereja yang ada. Begitu Pak Trubus. Saya dengar dari Pak Wayan tadi, itu di Katolik itu ada
Pesparani. Oh iya iya betul. Kalau di Kristen ada apa itu? Oh ya, iya. Saya juga mau matur bahwa di Kristen ada namanya istilahnya Pesparawi. Apa itu? Pesta Paduan Suara Gerejawi. Bahkan pada bulan Juni mendatang secara nasional itu akan dilakukan di Yogyakarta. Dan Kabupaten Bantul, ya Kabupaten Bantul juga akan melakukan Pesparawi daerah itu yang rencananya akan dibuka oleh Bapak Bupati dan nanti Bapak Kasubag, Bapak Kepala Kantor tentunya itu di Parasama besok tanggal 2 Juni kita laksanakan juga Pak Bupati. Ini terima kasih ini atas informasi yang diberikan, ternyata kompleks juga untuk kegiatannya. Sebelum masuk ke Pak Gede, ini ada satu yang mau lewat. Coba kita ikuti dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah yang lewat berikut ini. Sahabat religi yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kita lanjutkan acara kita Talkshow Transformasi Layanan Umat pada kesempatan sore hari ini. Selanjutnya perkenankan saya untuk menyapa Pak I Gede Suwardana SAG. Beliau adalah penyuluh agama Hindu. Bagaimana kabar Pak Gede? Sehat? Kabar baik Pak Trubus. Alhamdulillah. Untuk itu bagaimana tentang pelayanan Pak Gede selaku ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terkait sebagai penyuluh agama Hindu untuk melayani umat Hindu yang ada di Bantul ini? Monggo silahkan. Terima kasih Pak Trubus atas waktunya. Sahabat religi dimanapun Anda berada, kami sebagai warga Bantul menyadari bahwa pemerintah adalah guru wisesa, artinya beliau yang akan dengan pasti memberikan perlindungan kepada kami, memberikan pengayoman kepada kami dalam segala tindak tanduk kami. Di samping itu juga tentunya dengan pemerintah kita harus mengembangkan ketundukan hati, mematuhi segala hukum-hukum yang ada, bersinergi, berkolaborasi dalam membangun negeri. Tentunya juga hal itu tidak sesederhana yang kita lakukan, karena semuanya perlu diawali dengan bagaimana kita berpikir yang baik, menyampaikan juga kata-kata yang baik, dan juga melaksanakan semua itu dengan segala ketulusan hati. Di Bantul, kami berkolaborasi. Saya selaku penyuluh agama Hindu Kabupaten Bantul mendapat mandat di Kabupaten Bantul atas kerjasama dengan Pemkab Bantul. Yang pertama kita diberikan kewajiban untuk melaksanakan MOU itu khususnya di bidang izin mendirikan rumah ibadah itu, dan kita sudah laksanakan bersama-sama ya. Nah, atas karunia Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Ada 4 pura yang ada di Bantul, semuanya sudah memperoleh izin mendirikan. Sudah ya, ya. semua ya. Ya. Dan selanjutnya juga kita dilibatkan, kami yang Hindu, Kristen, dan juga Katolik tentunya dilibatkan dalam kegiatan menjaga ketika umat Islam yang melaksanakan sholat Id itu, kami diminta untuk bekerja sama menjaga kenyamanan di sana. Selanjutnya juga bahwa di Bantul kami dilibatkan dalam kegiatan sebagai rohaniawan di rumah sakit yang ada di Bantul, khususnya rumah sakit Pademangan Senopati dan juga rumah sakit lainnya yang on call. Ya, ternyata umat Hindu Bantul itu sehat-sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat-sehat semua. Oke. Apalagi kalau di rutan,
kami juga termasuk orang baik-baik gitu. Karena jarang-jarang yang masuk ya. Jarang yang masuk. Nah ini harus kita jaga gitu loh. Harus kita jaga, Ini ya. perlu diteladani ini. Gitu. Terus juga dalam kegiatan keumatan kami, khususnya di bulan Maret kemarin kami melaksanakan Hari Raya Nyepi. Nah, rangkaian Hari Raya Nyepi itu kebetulan saya Sekretaris Umum Panitia Nyepi tahun 2022 ini. Dan kami melaksanakan beberapa kegiatan seperti booster vaksin ketiga kerjasama dengan Panewu, Kamatemon Bangun Tapan, dan juga dengan JEC dan juga warga-warga sekitarnya, kelurahan, KMHDI melaksanakan bekerja sama. Terus kami juga melaksanakan bakti sosial bukan hanya untuk umat Hindu, tetapi warga di sekitar yang berada di lingkungan pura. Dan juga lebih khusus kemarin ketika Hari Raya Saraswati, kami para penyungsung atau pengempon pura Eka Dharma yang ada di Gonjen melaksanakan juga bakti sosial membagikan sembako. Terus di samping kegiatan itu juga kami bekerja sama dengan Dinas Pariwisata melaksanakan Resik Segoro yang ternyata itu adalah program dari Pemka Bantul bebas sampah tahun 2025. Ya, nah, itu. sampah ya. Kami sebagai umat Hindu merasa sebagai warga yang baik, ya, berusaha menjadi warga yang baik, berperan di sana begitu. Itu juga diberikan kesempatan dalam hal itu. Ya. Wah, Begitu, terima Pak. kasih Pak Gede. Luar biasa ini Pak Kasubag, teman-teman kita pada kesempatan sore hari ini. Tapi mohon Pak Kasubag untuk closing statement terkait dengan acara kita, judul kita, pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Trubus, sahabat religi yang kami hormati. Tentu pertama sebagai umat Islam yang tadi teman-teman mengucapkan selamat menunaikan puasa dan Idul Fitri, kami menyampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua kalinya atas nama keluarga besar Kementerian Agama mewakili Pak Kepala Kantor menyampaikan terima kasih, dedikasi dan pelayanan yang luar biasa baik dari Islam, dari Katolik, Kristen dan Hindu untuk pelayanan keagamaan di masyarakat Bantul. Kemudian yang selanjutnya tentu kami dan kita semuanya akan mempunyai komitmen terus-menerus di dalam rangka pelayanan umat dan masyarakat Bantul khususnya dan masyarakat di Indonesia semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih dan mari kita bersama-sama kami ingin menyumbangkan pantun satu dan nanti diakhiri bersama-sama teman-teman. Pantunnya gini Pak Trubus dan sahabat religi. Hari Minggu pergi berwisata, wisata ke pantai Gua Cemara, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita, walaupun berbeda, tetap satu jua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubag, Pak Wayan, Pak Yanto, Pak Gede yang telah membersamai kita pada sore hari ini, dan semoga ini sangat bermanfaat. Dan sahabat religi dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, kita selesai sudah untuk siaran kita pada sore hari ini, dan tidak lupa kami ucapkan selamat berbuka puasa, semoga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhir nanti dengan sehat, dan kita akan berjumpa lagi dengan puasa pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih segala perhatiannya. Saya Trubus Sri Mulyadi untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.